Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radian Pramudana. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas E4 dengan NIM 040205251120. Nah, di sini saya akan memberikan edukasi tentang sosiologi komunikasi. Nah, sebelum masuk ke edukasinya, kita dengarkan terlebih dahulu pengantar dari dosen saya, yaitu Bu Nikma. Oke, langsung aja kita dengarkan. Assalamualaikum. Di zaman ketika dunia berada di dalam genggaman layar, manusia berkomunikasi lebih cepat daripada sebelumnya. Kata-kata melintasi jarak dalam hitungan detik. Pesan berpindah dari satu ruang digital ke ruang lainnya tanpa batas. Namun, di tengah derasnya arus informasi itu, kita sering lupa bahwa komunikasi sejatinya bukan hanya tentang berbicara, tetapi tentang memahami. Setiap pesan yang kita sampaikan bukan sekedar rangkaian kata, melainkan cerminan pikiran, nilai, dan pengalaman manusia. Komunikasi adalah jembatan yang menghubungkan perbedaan antara generasi, budaya, perspektif, bahkan antara harapan dan kenyataan. Di ruang kelas, mahasiswa mempelajari teori, konsep, dan berbagai pendekatan dalam ilmu komunikasi. Tetapi ilmu tidak berhenti di dalam buku atau diskusi akademik. Ia menemukan maknanya ketika dibagikan, dipraktikkan, dan dihadirkan kembali ke tengah masyarakat. Melalui video ini, para mahasiswa Ilmu Komunikasi Sunan Ampel, Surabaya mencoba merawat tradisi itu, membawa pengetahuan dari ruang akademik ke ruang publik digital. Bukan sekedar membuat konten, tetapi menghadirkan gagasan bahwa komunikasi yang baik adalah komunikasi yang memberi makna, membangun pemahaman, dan menumbuhkan empati. Semoga video ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap pesan yang kita kirimkan selalu ada kesempatan untuk saling belajar, saling memahami, dan saling memanusiakan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu hari ini kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya sering kita lakukan setiap hari, tapi mungkin belum kita sadari secara mendalam, yaitu tentang sosiologi komunikasi. Nah, siapa sih di sini yang hari ini sudah chat temannya, atau mungkin sudah buka Instagram, TikTok, atau WhatsApp? Nah, itu semua adalah contoh dari komunikasi. Tapi dalam sosiologi komunikasi, kita tidak hanya melihat ngobrolnya saja, tapi juga bagaimana komunikasi itu terjadi dalam kehidupan sosial dan apa dampaknya. Nah, sederhananya yaitu sosiologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain, serta bagaimana komunikasi itu dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, dan masyarakat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, cara kita berkomunikasi itu berbeda-beda, yaitu tergantung dengan situasi. Nah, contohnya, ini contoh dasarnya yaitu ketika kita berbicara dengan orang, atau berbicara dengan teman, kita itu pasti menggunakan bahasa yang santai. Tapi jika kita berbicara kepada dosen, kita pasti menggunakan bahasa yang lebih sopan. Kenapa bisa begitu? Yaitu karena ada yang namanya norma sosial, yaitu aturan tidak tertulis dalam masyarakat yang memengaruhi cara kita berkomunikasi. Nah, selain itu, komunikasi juga punya dampak besar. Misalnya, satu kata itu bisa bikin orang semangat, tapi satu kata juga bisa bikin orang tersinggung. Nah, makanya kita perlu belajar etika komunikasi, yaitu bagaimana menyampaikan pesan dengan baik, sopan, dan tidak menyakiti orang lain. Nah, kita ini sekarang itu hidup di era digital.
Nah, informasi itu sangat mudah untuk menyebar, tapi tidak semua informasi itu benar. Ada yang disebut hoax atau berita palsu. Nah, contohnya kadang kita lihat berita viral itu langsung percaya, lalu kita share ke orang-orang sekitar kita atau ke orang lain, itu padahal itu belum tentu benar. Kita itu belum tahu itu benar atau salah. Nah, disinilah pentingnya sosiologi komunikasi, yaitu kita harus belajar untuk berpikir kritis, tidak langsung percaya, mengecek kebenaran informasi. Nah, jadi selain itu, komunikasi itu juga bisa membentuk cara pikir kita atau cara berpikir kita. Apa yang sering kita lihat di media sosial itu bisa mempengaruhi satu, cara kita menilai orang lain, cara kita melihat suatu masalah, bahkan cara kita bersikap. Nah, jadi komunikasi itu bukan hal sepele, tapi punya pengaruh besar dalam kehidupan sosial kita. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sosiologi komunikasi itu mengajarkan kita untuk menjadi berkomunikasi dengan baik dan sopan, menghargai orang lain, lebih bijak dalam menggunakan media sosial, dan tidak mudah terpengaruhi oleh informasi yang belum jelas harapannya. Nah, setelah memahami ini, kita bisa menjadi generasi yang cerdas dalam berkomunikasi dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.